Manusia itu dimanapun, kapanpun, ya saudara, percaya kepada hal-hal yang bersifat mistik. Di dunia manapun, saudara. Walaupun zaman sudah modern seperti hari ini, iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi maju, ya, berkembang begitu menakjubkan. Tetapi keyakinan akan hal-hal yang bersifat mistik itu masih saja bersisa. Walaupun di dunia modern hari ini banyak terkikis, sangat terkikis. Sampai pada satu stadium atau level di mana ada orang-orang tertentu yang tidak percaya sama sekali mistik. Tetapi bagaimanapun, saudara, hal yang bersifat mistik itu dipercaya. Nah, dari dulu orang-orang Kristen, termasuk di dalamnya, manusia pada umumnya dan orang Kristen termasuk di dalamnya, kalau berurusan dengan Tuhan atau Allah yang disembah, selalu menghubungkan dengan hal mistik. Artinya sesuatu yang tidak logik, sesuatu yang di luar akal atau logika umum, atau untuk dunia kita yang di luar verifikasi sains. Bahkan kalau saudara melihat negara-negara maju pun, kalau sudah berurusan dengan yang namanya Tuhan, itu pasti ada unsur-unsur adikodrati. Kalau saya gunakan kata mistik nanti kurang tepat karena dianggap itu bertalian dengan kekuatan di luar Tuhan. Pasti selalu dihubungkan dengan hal yang bersifat supranatural. Sama dengan adikodrati. Kalau urusan dengan Tuhan selalu ada unsur-unsur ini, saudara. Ya. Seakan-akan Tuhan itu wilayahnya tidak bisa dipisahkan dari hal yang bersifat supranatural atau adikodrati ini. Nah, contoh-contohnya saya kira jelas, saudaraku. Ya. Contoh-contohnya saya kira jelas. Sekali lagi, bahkan di negara Barat, pokoknya kalau sudah berurusan dengan Tuhan, pasti dikaitkan dengan hal yang bersifat supranatural atau adikodrati. Seperti yang kita juga saksikan hari ini, saudara. Pendeta-pendeta di Barat, ya, yang pelayanannya berorientasi pada mujizat, itu juga pengikutnya banyak, saudara. Ya, pengikutnya banyak. Peminatnya juga tidak kurang. Ya, walaupun tentu dibandingkan dengan jumlah penduduk termasuk kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk. Tapi kalau kita melihat mereka memiliki itu acara-acara kebaktian-kebaktian di gedung-gedung besar itu memang dikunjungi penuh oleh banyak orang, saudara. Ya, dikunjungi oleh banyak orang. Apalagi di dunia yang memang subur cara berpikir mistik gitu. Cara berpikir mistik atau yang bersifat magis. Ya. Berurusan dengan Tuhan selalu dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat supranatural. Hal-hal yang bersifat adikodrati, saudara. Bahkan saudaraku, kemudian kalau di negara-negara yang memang masyarakatnya percaya tahyul, ya, percaya mistik, berpikir magis, ya, maka seakan-akan Tuhan itu bisa diperkenalkan jika ada fenomena supranaturalnya. Jadi kalau tidak ada fenomena supranaturalnya, itu Allah kurang berkenan, ya, atau tidak berkenan. Sampai pada satu kesimpulan kalau gereja atau pendeta bisa mendemokan hal-hal yang bersifat supranatural atau adikodrati, pendeta itu lebih dekat Tuhan. Itu pendeta lebih berkualitas. Itu pendeta lebih dipercayai, saudara. Ya. Kalau dalam lingkungan Kristen, hal-hal itu pasti masuk dalam kotak yang namanya karunia roh. Ya,
Saya tidak katakan salah lah. Tapi ini supaya dapat legalitas bahwa hal itu dari Tuhan. Bahwa itu diperkenan Tuhan. Bahwa itu game-nya Tuhan. Game-nya Tuhan. Dan kalau ada orang berani percaya kuasa Tuhan, kalau saya boleh menggunakan kata lain, nekat, maka Tuhan bisa diajak bermain. Jadi Tuhan hanya bisa bermain-main dengan orang yang nekat. Dan kenekatan-kenekatan untuk percayakan hal spektakuler yang bertalian dengan Tuhan itu dianggap keunggulan, saudara. Dianggap keunggulan. Cara berpikir seperti ini sebenarnya cara berpikir yang salah, saudara. Keliru, salah. Kalau berbicara mengenai mujizat, saudara, sebenarnya siklus alam, metabolisme tubuh, ya, dan lain sebagainya, ini menakjubkan sekali. Menakjubkan sekali. Seorang ilmuwan yang takut akan Allah di laboratorium di mana dia bekerja, dia pasti mengagumi yang menciptakan alam semesta ini. Sampai pada kesimpulan bahwa kerumitan ini, kompleksitas ini tidak mungkin ada dengan sendirinya. Tidak mungkin ada dengan sendirinya. Kalau itu di mata kita anggap mujizat, itu bisa. Kalau itu kita anggap supranatural, itu bisa. Sebab bicara soal supranatural itu kan bicara soal tingkat kecerdasan, saudara. Kalau ini kan udah bukan supernatural kan, saudara. Tapi kalau orang pada zaman, misalnya pada zaman Kubilai Khan, ini mujizat kan, saudara. Ini supernatural kan, saudara. Ya. Naturalnya waktu itu kan orang berteriak baru dengar, saudara. Naturalnya kan kecepatan kuda. Sekarang kecepatan suara bisa 5 kali kecepatan suara. Jet supersonik. Itu supranatural. Kalau naturalnya kecepatan kuda. Menurut saya dan saudara bisa mempertimbangkan bahwa segala sesuatu pasti ada hukumnya. Nggak ada yang jeglek tanpa ada alasan. Kalau listrik kita mati, jebret di rumah, turun, tetangga kenapa? Masih nyala. Mesti ada alasan. Kebanyakan penggunaan voltasenya, ada konslet. Coba cari di kamar mana yang konslet. Mesti ada jawabannya. Ada reasonnya. Kenapa jeglek begini ini? Mesti ada reasonnya. Walaupun apa yang saya kemukakan ini tidak paralel betul. Tetapi cuma untuk membantu saudara berpikir bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa sistem. Tidak mungkin. Karena Allah kita Allah yang memiliki sistem dan keteraturan. Tidak mungkin tanpa sistem, tanpa keteraturan. Tidak mungkin. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita berpikir jika berurusan dengan Tuhan selalu harus ada bumbu, harus ada warna, harus ada kelengkapan, hal-hal yang bersifat spektakuler, hal-hal yang supranatural, itu cara berpikir yang tidak dewasa. Tentu kelompok tertentu memandang saya kurang berani percaya atau kurang nekat tadi. Oh, enggak apa-apa. Kita tidak perlu persoalkan itu. Itu tidak dewasa, saudara. Tidak dewasa. Kalau hal-hal yang supranatural itu masukkan dalam kotak yang namanya karunia-karunia roh. Paulus di surat Korintus mengatakan yang terutama bukan karunia-karunia roh, tapi kasih. Betul nggak? Nanti iman nggak dibutuhkan lagi, pengharapan nggak dibutuhkan lagi. Tapi kasih. Kasih itu tindakan, kelakuan yang sesuai dengan selera Tuhan. Memberi duit itu kasih, belum tentu. Kalau tidak sesuai dengan selera Tuhan, itu bukan kasih, saudara. Menolong orang kan tidak harus memberi duit kan, saudara. Itu bisa merusak orang kan, itu sosial racun, bisa jadi sosial racun. Bisa rusak. Allah itu kasih. Jadi semua tindakan di luar kehendak Allah yang tidak sesuai dengan pikiran perasaan Allah, itu bukan kasih.
Itu bukan kasih. Oh, sudah nyumbang apa gitu, jumlah besar. Tapi kalau itu tidak sesuai dengan kehendak Allah, itu bukan kasih. Itu bukan kasih. Dan Paulus mengatakan lebih dari karunia-karunia roh yang kamu kejar kasih. Nah, ini saya menyimpang dikit dulu supaya saudara juga memahami. Nanti akan banyak membantu saudara mengerti apa yang saya kemukakan. Hal-hal yang bersifat adikodrati, hal-hal yang bersifat spektakuler, itu sebenarnya seperti tongkat penopang untuk orang yang belum bisa tegak berdiri. Nanti saudara akan tahu bahwa yang namanya supranatural itu apa misalnya. Ini menyimpang lagi tapi akan membantu saudara. Untuk mengerti kehendak Tuhan ada penglihatan, ada mimpi gitu ya. Tapi nanti saudara tanpa mimpi, tanpa penglihatan Anda bisa mengerti kehendak Tuhan. Anda bisa berdialog dengan Tuhan. Dan itu natural. Itu natural. Untuk mengerti kehendak Allah itu natural. Kalau dukun bisa membaca orang, wah kagum. Kalau saudara memiliki persekutuan dengan Tuhan dengan benar, membaca orang itu tidak sulit. Tidak sulit. Itu natural. Untuk mengambil keputusan tepat seperti yang Allah kehendaki itu natural. Nah, ini saya bicara agak jauh. Tapi memang benar, itu natural. Itu natural, itu bukan supranatural. Itu natural, saudara. Kalaupun suatu hari saudara pelayanan lalu banjir Anda membelah sungai, itu natural. Untuk anak Allah itu natural. Karena Allah membelah sungai itu kecil. Membelah Laut Jawa juga bisa. Agak menyimpang, saya sudah katakan. Saya balik sekarang ke sini. Kalau Tuhan memberikan hal-hal yang dalam tanda kutip supranatural, ya saudara. Hal-hal yang keluar akal manusia. Di kawasan orang yang kecerdasannya terbatas tadi. Ingat ini? Ini kan bukan supernatural kan sekarang, tapi zamannya Kenaro ini kan supernatural. Harus ada mujizat. Itu tidak dewasa, saudara. Itu tidak dewasa. Sehingga orang perlu ditopang, saudaraku, dengan mujizat itu. Nah, saya takut Anda sesat ya. Saya kasih tahu tadi kalau kita misi di hutan lalu ada sungai yang bergelora. Kalau Tuhan gerakkan Anda membelah sungai, itu bukan masalah. Tapi kalau orang percaya yang dewasa, dia tidak akan membelah sungai itu. Tapi dia akan tunggu besok pulang. Atau dia harus nyebrang dengan tali. Setengah mati dia. Tapi setengah matinya nyebrang sungai dengan setengah mati itu dengan badan basah kuyup dengan tenaga habis. Di situ dia membuktikan cintanya kepada Tuhan. Dia akan memilih pakai tambang daripada membelah sungai. Nanti kalau Kristen dewasa juga begitu. Waktu dia sakit, dia lebih memilih mengubah pola makan, olahraga daripada minta kesembuhan. Ketika dia punya problem, ya, hutang tidak bisa bayar, dia lebih memilih jual tanah, jual rumah, habis-habisan, terus kontrak atau numpang di rumah keluarga daripada dia minta tolong Tuhan supaya rumahnya jangan dijual, tanahnya belum dijual tapi ada jalan keluar. Kita lihat riziknya orang gitu ya. Kalau Anda nggak dapat pekerjaan, Anda cari terus pekerjaan. Ngelamar terus, nggak dapat. Anda tidak minta mujizat untuk bekerja. Tapi Anda lebih memilih jual gado-gado depan rumah. Memang aku nggak bisa bekerja dengan kapasitas yang tidak memadai. Aku memilih jual gado-gado. Itu orang Kristen dewasa begitu nanti. Ada gambaran sekarang? Nah, kalau masih harus ada mujizat, kalau masih harus ada tanda-tanda spektakuler, itu tidak dewasa. Tapi kan sekarang sudah terbalik cara berpikirnya, saudara. Karena kalau berurusan dengan Tuhan selalu harus apa? Ada pengalaman spektakuler, ya. Seakan-akan Tuhan tuh senang kalau kuasanya bisa dipakai. Seperti begini. Ayo, mau yang mana? Percaya nggak? Kesembuhan ada nih. Ayo, percaya nggak? Mau yang mana? Nekat, percaya ada. Maka ada kalimat, jika aku percaya, mujizat karena percaya. Kalau jujur kalimat semacam gini, bila aku berani percaya, bila aku nekat percaya,
Mujizat itu ada. Anda bayangkan kalau punya Tuhan yang menolong hanya karena kita nekat percaya. Tapi tidak apa-apa untuk orang Kristen yang baru atau kanak-kanak. Tidak apa-apa. Itu nggak salah. Saya nggak katakan salah. Tapi kalau saya berani percaya kepada Tuhan, berani menerima semua keadaan yang terjadi, yang di dalamnya Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan untuk sempurna seperti Kristus. Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan bagi orang yang supaya mengasihi Tuhan ini sempurna seperti Kristus. Kristus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tetapi saya tidak berani percaya kepadanya untuk menyelesaikan masalahku sesuai dengan keinginanku. Aku tidak berani percaya gitu. Aku lebih berani percaya menerima semua keadaan. Bahwa semua keadaan yang ada dalam hidupku tidak membahayakan aku. Tidak membahayakan aku. Karena tidak ada pencobaan melebihi kekuatanku. Dan semua masalah yang ku alami mendatangkan kebaikan. Aku berani percaya ini. Tapi aku tidak berani meminta supaya Tuhan menjawab doaku dan keinginanku sesuai dengan keinginanku. Tadi sudah saya katakan jujur. Betul nggak? Cerdas juga. Amin. Bila ku percaya mujizat itu nyata. Kalau tidak, tidak nyata. Loh, kan begitu. Mujizat masih ada. Hai saudara-saudara. Artinya apa? Kalau orang dagang kan begini. Masih ada, barangnya masih ada, stoknya ada. Oh bukan nggak ada, ada. Ayo, mau. Tuhan bukan tidak ingin kita itu mengalami mujizatnya. Kalau itu dibutuhkan, Tuhan beri. Artinya sesuatu yang melampaui kekuatan kita, yang Bapa akan topang. Itu tidak ada mujizat, tidak apa-apa. Bisa. Kalau nanti ya makin hari ya saudara. Kalau dulu Anda punya 100 masalah, 100-100-nya Tuhan mesti campur tangan dan menyatakan mujizat. Nanti lama-lama jadi 90, lama-lama jadi 80, jadi 10, jadi 5. Dalam kesulitan yang berat bagaimanapun, Anda makin tidak berani berkata, oh Tuhan, tolong, bagaimana ini? Nah, sampai titik yang paling mengerikan Anda berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu kan yang dialami Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus sampai berat titik di mana dia merasa Bapa meninggalkan dia, Eloi, Eloi lama sabatani, dia menutup dengan kalimat, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nah, saudara, dengan pola berpikir yang salah tersebut, dengan konsep yang salah itu, saudara, itu dampaknya ternyata nggak kecil, saudara. Dampaknya nggak kecil. Yang pertama, kita melihat, bukan dampak ya. Yang pertama kita melihat, ini belum dampak ya. Bagaimana jemaat diajar memiliki dan mengalami karunia-karunia khusus. Seperti bahasa roh, bernubuat, dan lain sebagainya. Padahal Alkitab jelas berkata, bahwa karunia itu membangun jemaat. Membangun tubuh Kristus. Artinya karunia yang kau miliki, itu berguna bagi orang lain. Saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk berpikir dengan alam pikiran abad pertama. Ketika Paulus menulis surat untuk jemaat Korintus. Nah, saya mesti beritahu sedikit latar belakang kota Korintus. Itu kota bandar. Kota pelabuhan, pertemuan berbagai pedagang dan sekaligus budaya. Itu Korintus, kota yang terkenal sebagai kota bejat. Jadi kalau ada sandiwara pada waktu itu atau opera, ada sandiwara dan opera pada zamannya. Kalau menampilkan pria Korintus, atributnya selalu dengan minuman keras. Karena sudah dikenal Korintus itu kota bejat. Sampai ada istilah Corinthian Gestai. Ini bukan bahasa Inggris. Corinthian Gestai. Artinya bejat seperti orang Korintus. Anda bisa bayangkan dengan sebuah jemaat yang hidup di tengah-tengah bangsa kafir, penyembahan berhala. Dan saudara kalau membaca
surat Korintus, Anda kan bisa melihat kemarahan Paulus, pedas tulisannya. Maka surat Korintus oleh para teolog disebut sebagai civil letter. Surat kemarahan, civil letter. Surat kemarahan. Nah, kacau ya. Kacau. Jemaat itu kacau. Sering terjadi kekacauan. Maka Paulus menulis untuk orang-orang pada waktu itu, di mana mereka membutuhkan karunia, membedakan roh, membuktikan kuasa Tuhan itu ada, bukan hanya agama kafir yang bisa menunjukkan kuasa dan mujizat. Jelas dong, banyak agama-agama yang menunjukkan kuasa dan mujizat. Nah, di tengah-tengah situasi dunia seperti itu, Injil harus tampil dengan tanda-tanda. Tanda-tandanya akan menyertai orang percaya. Tapi Paulus ketika bicara soal karunia roh itu, tapi yang kuingini, tapi yang penting adalah kejarlah kasih. Nah, sekarang kita hidup di abad 21, saudara. Jelas kita sudah mendengar Injil. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Apalagi dari kecil kita lahir sebagai orang Kristen. Kalau jemaat Korintus itu kan sudah tua-tua itu baru jadi Kristen, saudara. Atau bukan dari lahir jadi Kristen. Yang dibutuhkan adalah cara berpikir yang dewasa. Bukan cara berpikir orang Kristen baru seperti jemaat Korintus. Saya bukan tidak percaya karunia roh loh. Saya bukan tidak percaya mujizat, nubuatan dan lain sebagainya. Kan Paulus berkata, kalau di antara kamu ya bernubuat, maka orang-orang yang baru datang akan berkata, Allah di tengah-tengah kamu. Perlu enggak itu? Waktu itu? Perlu. Sekarang ini perlu enggak? Ya perlu enggak? Perlu. Apa sih yang dibutuhkan? Nubuat yang bagaimana? Banyak ekonom yang bisa menubuatkan bagaimana peta ekonomi tahun depan. Dan Anda perlu nubuat itu dengan pertimbangan akal sehat bisa. Lalu nubuat apa yang Anda butuhkan sih? Bisa dinubuatkan loh Pak, bahwa saya akan menjadi seorang yang diberkati sehingga bendahara Tuhan. Saya akan punya perusahaan. Saya dinubuatkan Pak, saya akan pergi ke banyak negara dan lain sebagainya. Nubuatan atau ketetapan. Jangan you pikir dengan nubuat itu seakan-akan Tuhan merajut satu keadaan di mana kau dipaksa mengalami dan tidak mungkin tidak mengalami. Dan ini benar-benar terjadi, saudara, seorang wanita yang berkata, dia diberikan Tuhan untuk saya. Tapi setelah nggak jadi, yang lain lagi, coba. Ini kan membuat orang tidak berpikir dewasa. Sehingga terjadi, saudaraku sekalian, pemalsuan, ya. Harus berbahasa roh misalnya. Coba sekarang kita pakai logika. Kalau you berbahasa roh itu untungnya apa? Coba kalau berbahasa roh. Saya berbahasa roh loh. Di satu kebaktian doa, saya sering berbahasa roh. Di rumah, saya berbahasa roh. Kalau di kebaktian umum seperti ini, saya khotbah yang Anda mengerti dengan baik. Coba kalau saya ngomong ini, para saudara, kados pundi kapripun. Kira-kira Anda tahu nggak artinya apa? Mengenai panjenengan pitasan Kristus, panjenengan beri selamat. Mengenai panjenengan pitasan Kristus, panjenengan badi selamat ngoten. Ayo, bisa nggak? Bahasa roh itu betul untuk menguatkan iman. Iman itu apa dulu? Imannya orang Korintus di tengah-tengah situasi seperti itu dibutuhkan bahasa roh. Dibutuhkan karunia untuk mengartikan. Situasi kita bukan situasi jemaat Korintus. Nanti dalam situasi tertentu kita butuh. Tapi kalau situasi di mana kita nggak butuh, buat apa? Sekarang situasi di mana nggak ada obat, kalau di daerah ya, nggak ada obat, nggak ada dokter, nggak ada rumah sakit, perlu mujizat sekaligus tanda. Sekarang Anda punya dokter, Anda bisa operasi, Anda bisa jaga pola makan yang baik, bisa olahraga, perlu mujizat. Yang tadi saya katakan, misalnya punya hutang, ya, punya hutang. Hutangnya 3 miliar, dia punya tanah laku 1,5 miliar, ya. Rumahnya laku 2 miliar. Jadi masih untung, masih sisa 500 juta misalnya. Dia nggak mau nggak punya rumah. Selama bertahun-tahun punya rumah kok.
Apalagi numpang di rumah orang, artinya ada keluarga yang rumahnya nggak kepake, boleh dipinjam. Wah, rasanya nggak enak tinggal di rumah orang. Tapi you sudah bangkrut. Entah karena salahmu sendiri, entah karena mismanagement atau apa. Dan kalau saya boleh menambahkan, itu memang proses kamu supaya kamu tidak sombong atau apa gitu, kan ada banyak alasan. Terus Tuhan pulihkan ekonomiku. You jual dulu semua. Selesaikan dulu. Sisa uang dipakai untuk dagang. Atau habis sama sekali. Ya udah, numpang di rumah saudara, lalu kerja sama saudara. Jadi melarat dong, Pak. Melarat. Tapi perjuangan hidup itu mendewasakan mentalmu. Dan mentalmu dewasa, rohanimu bisa dewasa. Sekarang minta mujizat. Lalu dengan cara yang ajaib dan dengan tender, lalu bisa membayar hutang. Allah pulihkan ekonomiku. Pilih yang itu? Nggak apa-apa kalau pilih yang itu. Dengan segala kebanggaan. Itu sama dengan sekarang Anda punya gula darah 350. Oleh bilur-bilurnya. Terus minum perjamuan kudus langsung turun jadi 110. Atau Anda mulai tidak makan lemak. Karena lemak tidak membuat tubuh memproduksi insulin. Anda kurangi makan-makan yang berkadar gula tinggi. Anda mulai olahraga untuk menurunkan gula darah. Metabolisme tubuh baik. Tidur pada waktunya. Jangan makan di atas jam 7. Karena pada malam hari, jangan sampai tubuh kita harus mengolah makanan. Sehingga tidak terjadi recovery. Kita shutdown. Tubuh biar istirahat. Jam 6, jam 7 paling lambat. 4 jam baru tidur. Tubuh biar recovery. Betul nggak? Bangun jam 5, doa. Pikiran yang berat-berat dilepaskan lewat meditasi. Dengarkan lagu rohani. Mau tidur, dengarkan lagu rohani. Gelombang otak saudara, gelombang yang bisa menangkap suara pada waktu setengah tidur. Ya. Di antara alfa dan delta. Loh, ini betul. Turun. Bisa menangkap khotbah. Ya kan, saudara? Ada. Pagi-pagi bangun, bunyi. Handphone Anda pertama dengar khotbah 10 menit. Ya, pola makan yang baik. Anda bisa buat mujizat. You can create miracle. Umur 90 tahun tanpa sakit. Mayat Anda pun juga tidak gampang busuk karena fisikmu bagus. Sampai lidahmu ketarik ke dalam. Tubuh bersih. Wah, bagus. Sekarang orang sembuh umur 49, mujizat. Umur 55 mati. Apa artinya? Logis ya, kalau orang bisa mendapat kesembuhan gampang, dia cenderung, nggak semua, cenderung ceroboh. Sakit jantung, jebret, jantung langsung lancar, ser. Beda dengan dibelah, digergaji. Dulu kan kalau operasi, digergaji, dibelah, dibuka, tutup lagi, diikat pakai besi, diklem. Zaman dulu begitu, saudara. Sekarang kan sini. Pakai kabel. Dulu mesti dibelah. Kelihatan itu. Kalau sudah begitu, baru dia ingat. Makanya kenapa di perempatan-perempatan jalan di beberapa kota, itu ada mobil ringsek yang dipasang di perempatan jalan. Jangan ngebut. Ala-ala muda yang nggak pernah tabrakan. Siat. Begitu kakinya begini. Kayak burung bango, diangkat satu gitu, baru nggak berani ngebut ya. Logikanya begitu. Tapi kita kan nggak mau yang aneh-aneh, sakit, menderita atau apa. Berpikirlah dewasa. Bahkan ya, kalau anak-anak kita sering-sering kita suruh gini, doa supaya pinter. Itu salah loh. Doa supaya pinter. Itu keliru loh, saudara. Itu keliru. Mau buka toko, diurapi dulu. Saya sih nggak keberatan. Kalau jemaat belum mengerti, saya urapi. Tapi kalau sekarang saya sudah mulai bicara dewasa, nggak perlu. Tapi kalau jemaat yang masih merasa yakin jikalau diurapi, ya saya urapi. Wah, tanah mau dibangun, saya bawa minyak. Minyaknya 1 liter loh. Maaf, bisa lebih 1 liter, bisa lebih 1 liter. Yang 2 atau 3 liter. Nggak masalah. Tapi kalau saudara sudah mulai dewasa, nggak perlu. Pak Pendeta, doakan rumah saya supaya setan keluar.
saudara usir sendiri. Kalau mengucap syukur kantor baru, tidak masalah. Kita mengucap syukur Tuhan sudah memberikan rumah baru, tidak masalah. Kantor baru kita ya syukuran istilahnya dengan penggunaan ruangan baru. Tidak, tapi jangan berpikir begini. Harus didoakan supaya setan keluar. Terus pakai salib yang gede. Warnanya harus hitam. Kalau nggak hitam, setan nggak takut. Apalagi kalau salib dan sebelahnya kaki babi. Saya masih ingat dulu waktu saya masih muda ya saudara, masih kanak-kanak bukan muda. Tetangga saya ini kan kita satu kompleks ada 3 rumah, 4 rumah, 3 rumah. Kristen semua. Wah itu tokoh-tokoh gereja. Heran loh. Rumahnya itu di sudut-sudutnya ada kaki babinya. Saya masih ingat loh hari ini. Iya ya waktu itu kok ada kaki babi. Saya lihat sendiri ada kaki babi. Itu majelis gereja. Dan termasuk orang terkemuka. Kaki babi. Yang kemudian hari saya tahu. Kenapa? Katanya kalau tuyul atau setan mau masuk. Dia nggak jadi masuk karena main-main kaki babi. Oke, kita kembali ke pokok masalah. Saya memberikan contoh-contoh itu tadi. Supaya saudara bisa melihat kesejajaran antara mistisisme di luar gereja. Yang masuk ke dalam gereja itu mistik. Itu mistik sebenarnya. Tapi di perjanjian lama diurapi Pak. Itu perkakas bait Allah dan Anda tidak boleh berpikir dengan cara berpikir orang Yahudi. Saya itu kadang-kadang yang ngikutin dengan hati yang berat. Tetapi ya, saya kan nggak boleh pakaian baju saya ke badan orang. Bajunya kita beda, saya XL, dia M. Jadi saya juga tidak boleh main. Harus begini, ya udahlah saya ikuti. Mestinya nggak perlu. Kalau Pak kita membuat rumah, kita mengucapkan syukur. Saya senang. Saya kasih motivasi, saya khotbah. Saya senang. Saya kasih motivasi. Saya berdoa, saya berkhotbah. Tapi nggak usah harus mesti ada ritual bagaimana. Nggak perlu. Nggak perlu. Pak, pabrik saya itu ada setannya. Oke. Mestinya saudara bisa sendiri. Faktanya begitu kan di masyarakat. Kalau bukan Pak RS itu nggak yakin setan keluar. Padahal saudara sendiri juga anak Tuhan. Roh yang ada padamu itu roh yang lebih besar. Jangan buat kesimpulan yang enggak. Berpikirlah logik. Begini Bapak Ibu. Akhirnya terjadi pemalsuan. Karena seakan-akan karunia roh itu nilai kualitas hidup rohani seseorang. Tanpa karunia-karunia roh yang nyata. Seakan-akan Tuhan itu berdiam diri dan tidak menjadikan orang itu istimewanya. Maka terjadi pemalsuan bahasa roh. Sampai anak kecil pun diajari bahasa roh. Karunia tidak ada yang bisa diajarkan. Nubuat akhirnya juga dipalsukan. Saya semalam doa dapat ini, dapat itu. Besok dapat ini, dapat itu. Abrek-abrek dapatnya saudara. Tiap minggu mesti dapat jalan, tiap hari. Dampaknya apa? Masa Tuhan ngomong kosong. Kasih kata-kata lalu tidak punya dampak. Kalau dulu saya ragu-ragu, ini dari Tuhan atau bukan. Sekarang jawabnya jelas bukan. Itu fenomena jiwamu. Lalu kalau doa mesti harus ada kayak trans ya. Kan nggak logik. Sedangkan Tuhan itu selalu mengajak kita menggunakan pikiran. Mengertikah kamu? Tapi orang Indonesia akan tadi saya katakan masyarakat yang percaya mistik senang yang begitu-begitu. Kok saya nggak sadar loh. Tiba-tiba. Tuhan itu tidak begitu. Tuhan mau kita ada dalam satu kesadaran penuh. Kalaupun satu kali kita mengalami hal di luar sadar kita, pasti itu satu hal yang sangat khusus. Bukan suatu yang bisa menjadi standar, saudaraku. Nah, pemalsuan ini salah. Jadi menyembah Tuhan terus lupa. Hal-hal seperti ini membuat orang akhirnya memiliki kejiwaan atau suasana perasaan palsu yang seakan-akan itu dari Tuhan, padahal itu dari diri sendiri, dan itu bisa membuka celah dalam pekerjaan iblis di dalamnya. Nubuat-nubuat palsu itu nggak ada pertanggung jawab. Nabi-nabi di zaman modern ini yang memberikan nubuat lalu tidak ada pertanggung jawab. Kalau nubuat salah, coba dituntut nggak? Nggak dituntut. Padahal itu korban moralnya banyak loh. Aku akan memulihkan ekonomimu. Wah, dia senang banget.
Akan melipat gandakan usahamu. Wah, dia senang itu. Begitu setahun, 2 tahun tidak. Ayo, dibayar berapa mentalnya? Dibayar berapa kerugian moral ini? Tapi nggak ada pertanggung jawab. Sekali-kali mesti direkam itu. Direkam lalu, Pak gimana pertanggung jawab? Saya udah harap-harap 2 tahun nih Pak. Kok nggak terjadi? Lapor polisi. Ini gimana nih? Terus dia jawabnya gini, bukan saya, Tuhan. Jadi Tuhan yang salah. Iya kali. Loh, itu belum beberapa persekutuan yang pemimpinnya bisa menjodohkan orang. Tuhan berbicara kamu sama dia. Betul nggak saya ngomong ini? Saya kira Anda pernah dengar kan? Kamu sama dia. Wah, itu kerugian moralnya luar biasa loh. Itu belum kerugian material. Tuhan menggerakkan saya untuk menantang saudara. Hari ini, kalau saudara memberikan berkat, Tuhan akan lipat gandakan. Lepaskan apa yang kau miliki. Urapan masih ada di sekitar saya ini. Loh, ini ngomong ini benar. Bukan ngarang loh. Saya kagum sama orang begini. Kagum nekatnya. Maju ke depan. Kalau Anda nggak bawa uang, Anda tulis sejumlah uang, alamat yang di mana bisa dihubungi. Bawa ke depan. Bener-bener loh, berani loh orang-orang begitu. Saya kagum loh. Nekat nih. Wah, ini orang nekat. Terus orang bisa ngasih. Kalau kemudian nggak dilipat gandakan, bisa nggak ada tuntutan? Mestinya bisa. You menipu. Tapi karena di lingkungan gereja, maka nggak ada tuntutan. Nggak disu. Coba kalau sekali-kali ada disu. Nah, peristiwa yang benar-benar terjadi, ada seseorang memberikan 50 juta untuk gereja. Katanya mau dilipat gandakan. Entah gimana ceritanya. Dia datang lagi ke gereja, dia minta lagi uang itu. Dikasih 50 juta, dikembalikan. Lumayan gereja itu mengembalikan. Untung pendeta nggak bilang gini, kamu tuntut Tuhan, kamu minta sama dia. Ini kan cara-cara berpikir yang tadi itu, dampaknya itu jadi besar. Saudaraku, saya sudah katakan, saya harap apa yang saya kemukakan tidak melukai gereja mana-mana, walaupun ini mengkritisi. Coba kita rendah hati. Jadi kita nggak boleh berbahasa roh. Oh boleh, berbahasa roh lah secara bijak pada tempatnya. Nggak boleh bernubuat. Nah, Alkitab mengatakan ada nubuat, nah bernubuatlah. Jika sungguh-sungguh Tuhan yang memberikan nubuat itu. Kalau begitu kita nggak boleh memberikan persembahan supaya Tuhan lipat gandakan. Nah, yang ini saya beritahu. Kalau you kasih persembahan, jangan mengharapkan lipat ganda. Bukan saya melarang, tetapi letakkan semua secara proporsional. Jadi kita nggak percaya Pak kuasa Tuhan. Saya mesti mempersoalkan, percaya kuasa Tuhan itu apa? Supaya terjadi dalam hidupmu atau bagaimana? Pak Eres percaya kuasa Tuhan? Percaya. Lalu? Ya percaya aja Tuhan berkuasa. Lalu? Nggak ada lalunya. Stop ke situ. Lalu aku cari kehendaknya. Tapi yang diharapkan percaya kuasa Tuhan lalu harap mujizatnya. Sesuai dengan apa yang kupandang saya perlu atau menjawab kebutuhanku. Itu yang salah. Saya percaya Allah berkuasa. Tidak ada tandingannya. Dia Allah yang benar satu-satunya. Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang mengutus Tuhan Yesus Kristus. Yang membelah laut kosong. Segala kuasa di tangan Tuhan. Lalu saya percaya itu. Dia bisa bertindak apapun. Lalu ya udah. Kan orang maunya percaya lalu mengalami. Memaksa Tuhan menggunakan kuasa itu untuk menjawab kebutuhannya. Itu yang tidak saya lakukan. Karena kalau itu di wilayahku, aku harus tanggung jawab menyelesaikannya. Nah, saudara. Jadi kalau misalnya dasarnya ini di sini, orang-orang Kristen masih harus dikodrati. Ke atas ini kalau bangunan, udah kurang, sedikit. Di sini lagi, sudah tidak. Gereja mula-mula kan begitu, saudara. Mujizat luar biasa terjadi. Begitu masuk masa aniaya, tahun 50 ke atas, orang Kristen aniaya luar biasa. Dimasukkan kandang binatang, ya dicabik-cabik. Jangan lalu berkata, percaya kuasa Tuhan. Mulut singa dikatupkan. Tapi orang Kristen di Roma, ketemu singa, dimakan juga. Anda bisa mengerti itu? Tapi dengan cara itu mereka membuktikan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Amin.